Yang selanjutnya, ya, yang keempat, insya Allah ini banyak di sifat ini para guru maupun balik maupun penyantun tahu ini. Yang keempat ini adalah anak-anak yang usia PAUD ini punya konsentrasi yang rendah, konsentrasi yang pendek, ya. Dia konsentrasinya tidak bisa lama, sehingga kalau kita belajar secara klasikal dikumpulkan itu, kita kalau tidak ada aktivitas tertentu yang sifatnya bersamaan, ya gitu, belajar bersamaan, itu mesti ayo coba duduk diam, kemudian ini duduk diamnya itu ya maksimal 5 menit sampai 10 menit. Ya, habis itu sudah nggak bisa lagi. Karena sifat dasarnya seperti itu. Ya. Maka metode-metode dalam iqra, dalam tilawat kan ada langkah-langkah yang membaca bersama, kemudian diajak bersama, dari kelompok bersama. Nah, itu ini berangkat dari konsentrasi yang pendek. Ya, kalau yang orang lebih dewasa, para remaja mungkin daya konsentrasinya mungkin lebih panjang lagi. Jadi jangan mengharapkan anak-anak ketika kumpul banyak kemudian ini untuk suruh duduk tanpa aktivitas, lalu mereka konsentrasi dengan sekian waktu, lebih dari setengah jam untuk bisa, ya ini susah. Memang keadaannya seperti itu. Anak-anak memang harus seperti itu. Maka harus diberi aktivitas yang positif. Ketika anak-anak itu punya waktu ataupun kalau secara individu ya, membimbing secara individu memang beda dengan ketika kita klasikal. Kalau individual tentu kita bisa mengarahkan untuk konsentrasi dengan aktivitas yang mungkin berguna bagi dia, yang sifatnya mungkin belajar sambil bermain misalnya. Tetapi mereka punya aktivitas yang positif, ya. Contoh kalau menghafal ya hafalan bersama, ataupun dia ini menggambar, mewarnai, mereka asik. Itu pun kegiatan satu dengan kegiatan lain kadang langsung dia berubah sendiri setiap saat. Karena dipengaruhi oleh ini sifat yang keempat itu. Bapak Ibu boleh melihat ini, mengamati bagaimana anak itu dia sebentar kesini nggak fokus pada satu aktivitas. Kalau biarkan atau diberi suatu tempat atau ini suruh bebas begitu. Nah, sifat ini harus kita pahami ketika mereka juga kita akan bertamu misalnya. Saya akan nasihat bahwa kalau kita bertamu ke orang dan mengajak kepada anak-anak, ya paling tidak diajarin juga, diajarin bagaimana mereka bisa jadi tamu yang baik. Tamu itu seperti ini. Maka jangan bertamu lama-lama ya. Anak-anak nggak bisa lama untuk duduk diam dengan seperti orang dewasa, ngobrol asik dan sebagainya. Ketika bertamu kita menginginkan bahwa sifatnya resmi dan duduk dan mengingatkan, ya 10 menit 15 menit sudah harus pulang kan. Kita mengajak anak-anak, ya, kita ajarin mereka untuk bisa bertamu dan bagaimana tamu yang benar.
kan gitu kan, itu ada kita ada nasihat seperti itu ya, hubungannya dengan ini. Nah, ketika juga di dalam rumah tangga salah ya langsung dibetulkan. Oh itu nggak betul Pak. Oh ini, nah dibiarkan, nanti nunggu yang punya rumah untuk orang punya rumah masih diam aja kan gitu ya. Itulah makanya sebagai orang tua ya, kita harus juga jeli memperhatikan anak kita agar itu dan menjalankan nasihat dari kepengurusan. Selanjutnya ini berhubungan dengan yang tadi, sifatnya yang selanjutnya kita kenal bahwa anak-anak itu aktif dan energi. Aktif, sekarang dengan menggunakan motorik yang ada. Ya, sesuai dengan itu memang genetiknya sedang berubah, bertumbuh terus, tumbuh terus. Dalam kehidupannya punya dalam kesehariannya sifatnya energik dan aktif. Maka kalau lari ke sana, lari ke sini, naik sebentar, naik dan seterusnya, ya itu memang sifatnya seperti itu. Nah, kita sebagai orang tua mengarahkan bagaimana energik dan aktif ini ke arah yang positif, ke arah yang berguna bagi dia, ke arah yang bagaimana bermanfaat nanti dalam kehidupan dalam kehidupan beribadah, dalam kehidupan mereka selanjutnya. Walaupun itu kecil ya, kita harus paham itu. Dan selanjutnya juga ini sifat selanjutnya nggak kalah pentingnya bahwa anak-anak ini selalu belajar menggunakan tubuh mereka, sehingga kalau belajar menggunakan anggota tubuh maupun tubuhnya mereka gerak itu lebih berguna, lebih cepat ya itu. Karena sifatnya seperti itu. Mereka belajar apapun itu dengan tubuhnya. Ya. Kalau apalan mereka bergerak-gerak ini mungkin juga lebih cepat. Menurut saya silakan, jangan dibiar kalau ada kan anak-anak mereka hafal dengan gini-gini. Untuk awal nggak apa-apa di latihan begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menginginkan dia gerak tangan, ini asalkan itu geraknya tidak mengganggu teman sebelahnya ketika di kelas atau di rumah. Dia belajarnya dengan bahasa tubuh atau menggunakan tubuhnya, ya. Entah gelengan atau ini atau gerakan, ya. Padahal dia adalah belajar menghafal sesuatu atau belajar ini, ya silakan enggak masalah. Orang tua jangan kemudian, duduk diam kalau hafalan. Wah itu sudah sudah bertentangan dengan sifat dasarnya. Ya, maka kita sudah tinggal mengarahkan aja agar kita paham bagaimana geraknya itu gerakan yang bermanfaat atau tidak mengganggu ya. Ya, saya contohkan tadi ketika menggunakan gini juga boleh, gini gerak misalnya. Kalau di sekolah-sekolah formal sekolah TK itu dengan menggunakan tangan atau apa ya gerakan naik turun dan sebagainya, itu upaya bagaimana apa yang ditanamkan saat itu, apa yang dibelajarkan saat itu bisa tertanam, bisa dengan mudah diserap oleh anak-anak itu. Dan entah pembelajaran apapun. Sehingga pembelajaran anak-anak itu ketika di rumah maupun di ini kan itu tidak seperti orang dewasa yang belajar sesuatu konsentrasi penuh, kemudian diam, sikapnya tubuh nggak bergerak dan seterusnya. Itu orang tua gitu.
Itu orang tua maupun anak remaja dan ini bisa anak-anak bisa, ini harus Bapak Ibu di rumah sebagai orang yang memperhatikan keberhasilan pendidikan anak-anak cabai rawit maupun anak-anak PAUD di usia yang masih muda. Hal ini agar kita perhatikan ya. Yang selanjutnya adalah seorang anak cabai rawit, anak yang PAUD, anak yang ini punya sifat jiwa petualangannya itu tinggi karena keinginan tahu tinggi, maka menempel juga di perlakuan perilakunya ya. Sehingga dia berpetualang. Apapun yang sesuatu objek apapun jadi bahan petualangan mereka. Maka ketika anak-anak usia dini kemudian orang tua tidak mengarahkan, diberi pembimbingan seorang gadget atau HP maupun apa, wah ini jadi lahan yang asik bagi mereka karena petualangan ada di sana, menentang semua, menantang dan bereksplorasi, masih diam itu berjam-jam, asik dengan kegiatannya. Karena memang kenapa seperti itu? Karena memang jiwa petualangannya pun ditantang di dalam HP itu. Maka tidak atau kurang benar kalau ada pilihan yang benar. Sebaiknya anak-anak usia yang masih kecil, masih PAUD itu kita harus ngatur dan sampai diberikan ini HP atau gadget maupun anak-anak lain, karena mereka ingin tumbuh, jadi jiwa petualangannya diarahkan ke hal-hal yang baik, ke hal yang bagus, ke hal yang lain yang sifatnya lebih banyak manfaatnya daripada mudorotnya. Pilih yang seperti itu. Kalau Ibu tentu tahu itu apa yang kita maksudkan, bagaimana dia mengarahkan seperti itu. Ya, selanjutnya bahwa sifat dasar yang ini, anak-anak itu punya sifat spontan, ya. Jadi gerakannya spontan, ini spontan ya. Dia merespon sesuatu spontan ya, dengan pikiran-pikiran yang ada itu. Tanpa pikir panjang, langsung spontan. Maka ketika ada anak-anak terceplos kemudian misalnya mengkritik atau ini semua, ya kita sebagai orang tua juga harus melihat ini jangan marah besar, marah